Sumpah Sati Bukit Marapalam dilaksanakan pada bulan Mei tahun 1403 Masehi atau bertepatan dengan bulan Syakban 804 Hijriah. Sumpah Sati Bukit Marapalam terdiri dari 3 bagian, 15 pasal dan 90 ayat. Insya Allah akan sampaikan isi sumpah dimaksud yang kita peroleh dari berbagai sumber. Isi dari Sumpah Sati Bukit Marapalam adalah sebagai berikut. Bagian 1, Pembukaan Pasal 1. Merubah Kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qoror, ayat 1. Kerajaan Minangkabau yang didirikan Aditya Warman dirubah menjadi kesultanan yang dipimpin oleh Sultan. Sultan pertama ialah Bakilek Alam Tuanku Maharaja Sakti, dengan panggilan daulat yang dipertuankan Sultan Alif Khalifatullah. Ayat 2. Berdirinya Kerajaan Minangkabau pada tahun 1347 diresmikan berdirinya oleh Aditya Warman. Kerajaan Minangkabau tersebut ibu kota kerajaan berada di Ulak Tanjuang Bungo yang kemudian disebut Pagaruyuang. Ayat 3. Berdirinya Kesultanan Minangkabau. Adat lama yang dipakai Minangkabau secara turun-temurun, tidak dipakai lagi, berubah menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qoror dengan seluruh aturan yang diberlakukan dalam kesultanan. Ayat 4. Sistem kekerabatan kaum, di Kesultanan Minangkabau. Sebagai anggota masyarakat nagari seorang Minangkabau harus memenuhi syarat A. Telah menempati nagari bergaris keturunan keibuan, matrilineal, sekurang-kurangnya 5 keturunan. Mempunyai tanah kaum berupa tanah lunak, sawah dan tebat ikan, tanah keras perkebunan dan perumahan, dan pandam perkuburan kaum. B. Telah mempunyai sekurang-kurangnya seorang kepala kaum, berikut limbagonya bergaris keturunan keibuan. C. Telah melakukan adat diisi, limbago dituangkan nagari yang ditempati. Kepala kaum diangkat atas kesepakatan kaum sesuai adat salingkan nagari tersebut. Ayat 5. Kekerabatan kaum kesultanan dan raja-raja di bawah kesultanan. A. Kekerabatan perkauman kesultanan dan raja-raja di bawah kesultanan di Minangkabau haruslah sama dengan kekerabatan masyarakat Minangkabau itu sendiri, sama seperti ayat 5. B. Tanah perumahan Istana Perkauman Kesultanan Minangkabau ialah tanah perumahan Istana Silinduang Bulan. C. Bunda Sultan atau Bunda Calon Sultan diberi identitas Putih Reno. D. Kepala kaum atau Sultan dipilih oleh kaum dari Kamanakan di bawah Daguak. Dari kepala kaum, Sultan, yang digantikan. E. Tanah Istana Perkauman, Tanah Istana Perkantoran, Tanah Pekuburan dan lainnya milik Kerajaan Minangkabau yang dialihkan menjadi milik kaum Kesultanan Minangkabau. F. Sultan pertama ialah Sultan Alif Khalifatullah. Seluruh hak perkauman Ibu Sultan Alif Khalifatullah beralih menjadi hak perkauman Kesultanan Minangkabau. Pasal 2. Pedoman Beradat. Ayat 1. Pedoman beradat masyarakat Minangkabau ialah, Sandi Adat Minangkabau. Sandi Adat Minangkabau ialah adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabulah, Sarak Mangato Adat Mamakai, Sarak Nan Kewi, Adat Nan Lazim. Diringkas Ain Basin, Sin Bakaf. Ayat 2. Kesepakatan di atas Bukit Marapalam ini adalah pedoman dasar Kesultanan Minangkabau Darul Qoror yang dinamakan Undang Adat Minangkabau. Karena kesepakatan itu ditutup dengan sumpah yang harus disetiai, maka kesepakatan itu dinamakan Sumpah Satya Marapalam. Merujuk kepada istilah yang biasa dipakai Rasulullah terhadap kesepakatan yang ditutup dengan sumpah, maka kesepakatan ini dinamakan Juabah Marapalam. Ayat 3. Pengangan Masisarakat Minangkabau ialah Tali Tigo Sapilin. Tali Tigo Sapilin terdiri dari A. Sarak Nan Basandi Kitabulah. B. Undang Adat Minangkabau dan C. Aturan, terdiri dari 1. Keputusan Rajonan Tigo Selo keputusan limbago lain yang disepakati oleh nagari-nagari. Ayat 4. Limbago perwakilan masyarakat ialah Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan. Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari A. Kerapatan Niniak Mamak, yaitu ilmuwan adat. B. Kerapatan Alim Ulama, ialah ilmuwan agama Islam. C. Kerapatan Kadiak Pandai, yakni ilmuwan pengetahuan umum. Ayat 3. Pegangan masyarakat Minangkabau ialah Tali Tigo Sapilin. Tali Tigo Sapilin terdiri dari 1. Sarak Nan Basandi Kitabulah. 2. Undang Adat Minangkabau dan 3. Aturan, terdiri dari A. Keputusan Rajo Tigo Selo. B. Keputusan limbago lain yang disepakati oleh nagari-nagari. Ayat 4. Limbago perwakilan masyarakat ialah Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan. Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan terdiri dari 1. Kerapatan Niniak Mamak, yaitu ilmuwan adat. 2. Kerapatan Alim Ulama, yaitu ilmuwan agama Islam. 3. Kerapatan Cerdik Pandai, yaitu ilmuwan pengetahuan umum. Bagian 2.
Isi Sumpah Sati Bukit Marapalam. Pasal 3. Sumber hukum, suruhan, dan larangan. Ayat 1. Sumber hukum di Minangkabau ialah 1. Sarak agama Islam yang bersumber dari Kitabullah Al-Quran. 2. Sunnah Rasul. 3. Berkias atau mencontoh ke zaman Khalifah Rasyidin. Dan 4. Ijma', yaitu kesepakatan diambil oleh orang yang beriman dan ilmuwan adat, selama adat itu tidak bertentangan dengan 4 sumber hukum di Minangkabau. Kalimat hukum harus dibuat muhkamat. Ayat 2. Suruhan. Suruhan terdiri dari suruhan sangat utama, suruhan utama, suruhan menengah, dan suruhan kecil. 1. Suruhan sangat utama atau suruhan rukun. Suruhan rukun ialah beragama Islam. Orang tidak beragama Islam mau menjadi orang Minangkabau harus memasuki agama Islam dengan membaca 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh 2 orang saksi lelaki yang Islam. 2. Suruhan utama. Suruhan wajib yang tak boleh ditinggalkan terdiri dari A. Mengetahui dan mengimani rukun iman yang 6. B. Melaksanakan rukun Islam yang 5, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 kali sehari, berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat harta dan zakat diri, dan berhaji jika mampu. C. Berlaku adil. D. Berdoa, meminta ampun, berkah, dan lainnya, hanya kepada Allah, tidak melalui pihak lain. E. Berzikir. F. Menjamin kehidupan keluarga dekat. G. Menulis semua peraturan, kesepakatan, hutang piutang, dan semua kegiatan ekonomi milik banyak orang. 3. Suruhan menengah, akan ditetapkan dengan keputusan Rajo Tigo Selo atau lembaga yang lebih tinggi dari nagari yang disepakati. 4. Suruhan kecil, ketetapan yang akan ditetapkan di nagari sebagai adat salingkan nagari yang merujuk kepada Undang Adat Minangkabau sebagai suruhan sangat utama, suruhan utama, dan suruhan menengah. Ayat 3. Larangan. Larangan terdiri dari larangan sangat utama, larangan menengah, dan larangan kecil. 1. Larangan sangat utama atau larangan rukun. Larangan sangat utama ialah keluar dari agama Islam atau bersuami atau beristri dengan yang tidak beragama Islam. Sanksi larangan ini ialah hilang semua hak adatnya menurut adat Minangkabau. B. Larangan utama, yaitu larangan yang wajib ditinggalkan. Ialah larangan Undang Nan Salapan. Undang Nan Salapan kembar-kembar, semua berjumlah 16 buah, yaitu 1. Tikam, bunuah. Tikam adalah melukai orang dengan senjata, bunuah adalah mematikan orang atau binatang. 2. Upeh, racun. Upeh adalah sebangsa makanan yang membuat orang sakit lama, racun adalah makanan yang membuat orang sakit dan terbunuh. 3. Sia, baka. Sia adalah memanggang yang tipis, baka adalah memanggang sampai hangus. 4. Maliang, curi. Maliang adalah mengambil hak orang lain dengan cara berdusta. Curi adalah mengambil hak orang lain dengan cara sembunyi. 5. Samun, saka. Samun adalah mengambil hak orang lain pada satu tempat dengan cara menggagahi, sedangkan saka adalah mengambil hak orang lain dengan cara kekerasan. 6. Umbuak, umbai. Umbuak adalah menggoda dengan rayuan agar berbuat salah. Umbai adalah menggoda orang lain dengan memberikan janji sesuatu. 7. Sumbang, salah. Sumbang adalah tidak patut. Salah artinya melanggar. 8. Dago, dagi. Dago adalah melawan dengan cara yang tidak patut. Dagi adalah melakukan perlawanan dengan tindakan kekerasan. C. Larangan menengah, ialah larangan yang ditetapkan oleh 1. Keputusan Rajo Tigo Selo. 2. Keputusan lembaga lain yang lebih tinggi dari nagari yang telah disepakati. 3. Larangan sarak yang ditetapkan oleh adat salingka nagari. D. Larangan kecil ialah larangan yang ditetapkan oleh nagari sebagai adat salingka nagari. Pasal 4. Penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi. Ayat 1. Seluruh anggota masyarakat harus melaksanakan suruhan dan menghentikan larangan. Barang siapa yang tidak melaksanakan suruhan dan menghentikan larangan, akan mendapatkan sanksi dari perbuatannya itu. Penetapan sanksi dilakukan oleh peradilan nagari. Ayat 2. Penyampaian pengaduan. Penyampaian pengaduan terhadap adanya pelanggaran dilakukan sebagaimana di bawah ini. A. Terhadap pelanggaran sangat besar atau pelanggaran besar tidak memerlukan pengaduan. Talingo diambiak pandanga, mato diambiak pancaliak oleh kapalon nagari atau anggota kerapatan Tungku Tigo Sajarangan nagari atau oleh anggota kerapatan nagari dengan membawa 2 orang saksi. Laporan disampaikan kepada peradilan nagari.
Proses penyelesaian dilakukan oleh peradilan nagari. B. Terhadap kesalahan pelanggaran menengah atau kecil, pengaduan dilakukan oleh si penderita perbuatan itu. Si penderita perbuatan itu dapat berupa 1. Kepala kaum, jika yang diganggu adalah milik kaum. 2. Pribadi jika yang diganggu milik pribadi. 3. Perwakilan kelompok orang, jika yang terganggu ialah kelompok orang-orang tersebut. Ayat 3. Penyelesaian pelanggaran. Penyelesaian dan atau pemberian sanksi terhadap pelanggaran dilakukan dengan proses memakai undang nan tujuah. Undang nan tujuah ialah susua, siasaik, usuik, pareso, undang nan dilangga. Suri nan kadiuleh dan cupak nan kadiisi. Pelaksanaan undang nan tujuah ini dilakukan berdasarkan Kitabullah Surat Al-Hujurat ayat 6. Ciri-ciri kesalahan disebut undang nan duo baleh, yaitu a. Cemo lapeh, 1. Anggang lalu atah jatuah. 2. Dibau ribuik dibau angin. 3. Dibau pikek dibau langau. B. Cemo takaik. 4. Pulang pai babasah-basah. 5. Condong mato rang banyak. 6. Bajalan bagageh-gageh. 7. Bajua bamurah-murah. C. Ada tanda untuk tersangka. 8. Bajajak bak bakiak. 9. Babarih bak sipasin. D. Tersangka. 10. Tatukiak jajak mandaki. 11. Tasalia jajak manurun. E. Terbukti. 12. Mengaku. Status tersangka berubah menjadi pelaku pelanggaran. Ayat 4. Jenis-jenis sengketa. Sengketa dapat dibedakan kepada nilai barang yang disengketakan dan dapat pula berdasarkan bentuk sengketanya. Berdasarkan nilai barang yang disengketakan ialah sengketa besar, sengketa menengah dan sengketa kecil. Berdasarkan bentuk sengketa dibedakan kepada sengketa adat, sengketa sarak dan sengketa umum. Ayat 5. Cara penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Dilakukan sekurang-kurangnya 8 kali sidang dengan proses a. Membacakan gugatan tanpa kehadiran yang digugat. Kalau gugatan dirasa kurang sempurna dapat diperbaiki. B. Membacakan gugatan yang telah sempurna di hadapan tergugat. C. Membacakan jawaban tergugat di hadapan penggugat. Sebuah salinan diberikan kepada penggugat. D. Membacakan bahasan penggugat di depan tergugat. Sebuah salinan diberikan kepada tergugat. E. Membacakan jawaban-jawaban tergugat. Sebuah salinan diberikan kepada penggugat. F. Penyerahan bukti dan mendengar keterangan saksi dari penggugat. G. Penyerahan bukti dan mendengar keterangan saksi tergugat. H. Kesimpulan dimasukkan bersama. Membacakan keputusan akhir dari para hak, kedua pihak hadir mendengarkannya. Pasal 5. Pemerintahan Minangkabau. Ayat 1. Pemerintahan Minangkabau terdiri dari daulat yang dipertuan Sultan Minangkabau, Rajo Tigo Selo, Basa Empat Balai dan Tuan Gadang Batipuah, serta limbago lain yang dibentuk Sultan bersama limbago Rajo Tigo Selo. Ayat 2. Daulat yang dipertuan Sultan Minangkabau adalah kepala negara dan pimpinan limbago Rajo Tigo Selo serta rangkap jabatan sebagai Rajo Alam. Ayat 3. Limbago Rajo Tigo Selo adalah limbago tertinggi Minangkabau. Limbago Rajo Tigo Selo terdiri dari limbago Rajo Alam, limbago Rajo Ibadat dan limbago Rajo Adat. A. Limbago Rajo Alam adalah dinamakan juga limbago ilmuwan umum. Limbago Rajo Alam dipimpin oleh Rajo Alam yang berkedudukan di Pagaruyuang. B. Limbago Rajo Ibadat dinamakan juga limbago ilmuwan agama Islam. Limbago Rajo Ibadat dipimpin oleh Rajo Ibadat yang berkedudukan di Sumpur Kudus. C. Limbago Rajo Adat dinamakan juga limbago ilmuwan adat. Limbago Rajo Adat dipimpin oleh Rajo Adat berkedudukan di Buo. Ayat 4. Basa Ampek Balai atau para menteri dan lembaga lainnya. A. Basa Apmek Balai yaitu 1. Tuan Titah di Sungai Tarap. 2. Tuan Kadi di Padang Gantiang. 3. Indomo di Saruaso. 4. Makudung di Sumaniak. B. Lembaga lainnya ditetapkan oleh keputusan limbago Rajo Tigo Selo. C. Tuan Gadang di Batipuh langsung di bawah Sultan Minangkabau tidak berada di bawah Basa Ampek Balai. Ayat 5. Tulisan Minangkabau. Tulisan Minangkabau ialah tulisan Arab, angka Arab, dan cara berhitung Arab yang ditetapkan dengan aturan adat Minangkabau oleh keputusan limbago Rajo Tigo Selo. Ayat 6. Penghasilan negara Minangkabau ialah tambang logam dan pajak barang keluar masuk negara. Pasal 6. Nagari di Minangkabau. Ayat 1. Hak nagari di Minangkabau. Nagari ialah masyarakat dalam wilayah berbatas yang jelas, dengan segala kekayaan di dalamnya,
diatur oleh Kesultanan Minangkabau dan mandiri dengan adat Salingka Nagarinya. Kepadanya oleh Kesultanan Minangkabau telah diberikan hak sebagai berikut. A. Hak kelembagaan. B. Hak kebendaan. C. Hak pengaturan. Ketiga hak ini telah menjadi hak nagari semenjak Bayah Marapalam bulan Syakban tahun 804 Hijriah atau bulan Mei tahun 1403 Masehi. Ayat 2. Kelembagaan nagari, terdiri dari A. Hak kelembagaan perwakilan masyarakat. B. Kelembagaan pemerintahan. C. Hak kelembagaan badan usaha nagari. D. Hak kelembagaan masyarakat nagari. Ayat 3. Kebendaan, terdiri dari A. Masyarakat. B. Wilayah tempat diam masyarakatnya. C. Pemerintahannya. D. Kekayaannya. E. Badan usaha. Ayat 4. Pengaturan. Nagari diatur oleh Tali Tigo Sapilin yang terdiri dari A. Saraknan Basandi Kitabullah Al-Quran, Sunnah Rasul Muhammad, berkias ke zaman Khalifah Rashidin. B. Undang Adat Minangkabau, hasil Bayah Bukik Marapalam, bulan Syakban 803 Hijriah. C. Aturan yang ditetapkan oleh Rajonan Tigo Selo, atau oleh lembaga lain yang disepakati yang lebih tinggi dari nagari. Ayat 5. Kelembagaan perwakilan masyarakat nagari. Kekuasaan tertinggi di nagari berada di tangan masyarakatnya yang diwakilkan kepada orang beriman dan berilmu. Karena orang yang beriman dan berilmu itu dilebihkan Allah beberapa derajat. Quran Surat 58, ayat 11. Disepakati pada Bayah Marapalam. A. Kerapatan Niniak Mamak Ilmuwan Adat. B. Kerapatan Alim Ulama Ilmuwan Agama Islam. C. Kerapatan Cerdik Pandai Ilmuwan Kejuruan Umum. Kerapatan Niniak Mamak didahulukan Salangkah dan ditinggikan Sarantiang karena Niniak Mamak itu diangkat atas kesepakatan kaum dan pengangkatannya dengan cara khusus. Ayat 6. Kelembagaan pemerintahan nagari adalah kelembagaan amar makruf, yaitu lembaga pengesahan rencana yang baik untuk dikerjakan. Dan lembaga nahi mungkar ialah lembaga untuk pelurusan dan pemberian sanksi bagi orang yang berbuat yang mungkar, penyimpang dan kesalahan. Nagari itu harus ada 3 lembaga pemerintahan nagari, yaitu A. Lembaga Ulil Amri, pemerintah nagari, pelaksana urusan nagari yang harus ditaati masyarakat. B. Lembaga Amar Makruf atau kerapatan nagari, pengesahan rencana yang berguna. C. Lembaga Nahi Mungkar atau peradilan nagari, pelurusan dan pemberian sanksi bagi siapa yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Ayat 7. Kelembagaan Badan Usaha Nagari. Badan Usaha Nagari dimodali dengan kekayaan nagari yang dipisah menjadi modal badan usaha nagari. Pengaturan, pengawasan, dan pengurusan badan usaha nagari juga dipisah dari pengaturan, pengawasan, dan pengurusan pemerintahan nagari. Badan usaha nagari adalah milik masyarakat nagari dan bukan pula milik pemerintah nagari. Pemilik badan usaha nagari ialah masyarakat nagari yang jumlahnya banyak sekali orang-orang. Bentuk badan usaha nagari haruslah syarikat hot umat tertera pada Undang Adat Minangkabau Syarikat Hot. Kelembagaan badan usaha nagari terdiri dari A. Badan perwakilan pemilik. B. Dewan pengawas. C. Pengurus. Pengangkatan pengelola BUN, BPP pengawas, dan pengurus dilakukan sebagai berikut. A. Badan perwakilan pemilik badan usaha nagari, BPP BUN, dicalonkan oleh Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan tingkat nagari, dari anggotanya dan dipilih oleh seluruh anggota Tungku Tigo Sajarangan di nagari disingkat dengan TTS. B. Dewan Pengawas, dipilih dan diangkat oleh BPP BUN dari calon yang ditetapkan oleh TTS nagari dari anggotanya. C. Badan Pengurus, dipilih dan diangkat oleh BPP BUN dari calon yang ditetapkan oleh TTS nagari dari anggotanya. Ayat 8. Kelembagaan Badan Usaha Pasar Nagari BUPN. Badan Usaha Pasar Nagari, BUPN, ialah badan usaha milik nagari tentang pasar. Milik satu atau beberapa nagari. Badan usaha pasar nagari adalah milik banyak orang. Karena itu pemilik diwakili oleh Badan Perwakilan Pemilik Pasar Nagari, BPPPN sama dengan BP3N. BP3N dipilih dan diangkat oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, TTS. BUPN diatur dan diurus dengan Undang Adat Minangkabau tentang syarikat hot milik banyak orang yang disebut juga syarikat hot umat. Badan Usaha Pasar Nagari telah lama ada, sudah ada semenjak sebelum Bayah Marapalam. Pasar Nagari diatur Bayah Marapalam dengan Undang Adat Minangkabau tentang syarikat hot umat. BPPN lah yang bertindak pengesahan penunjukan pelaksana pengurus pasar nagari, PPPN, dan pengawas pasar nagari dari calon yang disediakan oleh TTS,
sama seperti menetapkan pengurus badan usaha nagari. Maka pengurus pasar nagari terdiri dari A. Badan Perwakilan Pemilik Pasar Nagari, BPPPN, BP3N. B. Dewan Pengawas Pasar Nagari, DPPN. C. Pengurus Pasar Nagari, PPN. Sistem pelaksanaan tugas pengurusan pasar nagari ditetapkan dengan pedoman dasar yang merujuk kepada Undang Adat Minangkabau Syarikat Hot Umat. Ayat 9. Kelembagaan Masyarakat Adat di Nagari. Kelembagaan adat di Nagari Minangkabau memiliki tanah hak adat. Kelembagaan adat di Nagari terdiri dari Kelembagaan Adat Masyarakat Satu Nagari, Kelembagaan Adat Masyarakat Satu Kaum dan Kelembagaan Adat Masyarakat beberapa kaum dalam satu suku. Kelembagaan adat masyarakat di Nagari dapat memiliki tanah ulayat adat. Selain itu ada lagi kelembagaan adat pribadi. Kelembagaan adat pribadi dapat berupa kelembagaan adat pribadi perorangan, kelembagaan adat gabungan pribadi yang tergabung dengan perkawinan, kelembagaan adat pribadi yang tergabung dengan darah satu ibu atau satu bapak, faraid, dan kelembagaan adat yang tergabung dengan iman. Kelembagaan adat pribadi dapat memiliki tanah milik adat. Setiap kelembagaan adat masyarakat dapat memiliki tanah sebagai di bawah ini. A. Kelembagaan adat masyarakat satu nagari memiliki tanah ulayat nagari. B. Kelembagaan adat masyarakat beberapa nagari memiliki tanah ulayat rajo. C. Kelembagaan adat masyarakat satu kaum memiliki tanah ulayat kaum. D. Kelembagaan adat masyarakat beberapa kaum dalam satu suku memiliki tanah ulayat suku. Setiap kelembagaan adat pribadi dapat memiliki tanah seperti di bawah ini. A. Kelembagaan adat pribadi perorangan dapat memiliki tanah milik pribadi. B. Kelembagaan adat pribadi suami istri dapat memiliki tanah milik suami istri. C. Kelembagaan adat pribadi satu ibu atau satu bapak dapat memiliki tanah milik faraid dari ibu atau bapak. D. Kelembagaan adat pribadi seiman menurut Islam dapat memiliki tanah milik wakaf. E. Kelembagaan pribadi memiliki tanah milik adat. Kelembagaan masyarakat terdiri dari 1. Kelembagaan masyarakat nagari memiliki tanah ulayat nagari. 2. Kelembagaan gabungan masyarakat nagari memiliki tanah ulayat rajo. 3. Kelembagaan kaum memiliki tanah ulayat kaum. 4. Kelembagaan gabungan beberapa kaum dalam satu suku memiliki tanah ulayat suku. Kelembagaan pribadi masyarakat terdiri dari 1. Kelembagaan pribadi memiliki tanah milik pribadi. 2. Kelembagaan gabungan pribadi yang diikat perkawinan memiliki tanah milik suami istri. 3. Kelembagaan pribadi yang tergabung pada tali darah keturunan dari ibu atau bapak memiliki tanah milik faraid. 4. Kelembagaan gabungan pribadi kaum muslimin memiliki tanah milik wakaf. Ayat 10. Kegiatan kelembagaan pemerintah nagari. Berjumlah 8 yaitu A. Pengaturan. B. Pengurusan. C. Pelaporan. D. Pengawasan. E. Pentalaahan laporan dan rekomendasi pentalaahan laporan. F. Pemeriksaan. G. Pelurusan dari penyimpangan. Ayat 11. Pelaksanaan kegiatan kelembagaan pemerintahan nagari. Pelaksanaan kegiatan pemerintah nagari sebagaimana tertera pada ayat 11. Pasal ini diatur dengan tali tigo sapilin. Aturan pelaksanaannya ditetapkan dengan adat salingka nagari. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibagikan kepada pemerintahan nagari sebagai di bawah ini. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan ialah pemerintah nagari. Pemerintah nagari terdiri dari A. Kerapatan nagari. Karapatan nagari bertugas 1. Pengesahan aturan. 2. Pengawasan. 3. Pentalaahan laporan. Berikut rekomendasi dari hasil pentalaahan tersebut. B. Pemerintah nagari, dipimpin Kapalo Nagari yang bertugas 1. Pengurusan. 2. Pelaporan. C. Peradilan nagari, bertugas 1. Pemeriksaan. 2. Pelurusan dari penyimpangan. 3. Penyelesai sengketa masyarakat. Ayat 12. Hak kebendaan, terdiri dari A. Masyarakat. B. Wilayah. C. Pemerintahan. D. Kekayaan. E. Badan usaha. Hak kebendaan nagari di Minangkabau dikelola dengan 8 kegiatan. Kedelapan kegiatan itu dibagikan kepada 2 kegiatan pada pemerintahan nagari, 3 kegiatan pada kerapatan nagari dan 3 kegiatan pada peradilan nagari. Pemerintah nagari melaksanakan 2 kegiatan, yaitu 1. Pengurusan. 2. Pelaporan. Kerapatan nagari melaksanakan 3 kegiatan, yaitu 1. Pengesahan aturan dan program kerja. 2. Pengawasan. 3. Pentalaahan laporan. Peradilan nagari melaksanakan 3
3. Kegiatan, yaitu, 1. Pemeriksaan atas laporan penyimpangan. 2. Pelurusan dari penyimpangan. 3. Penyelesai sengketa masyarakat. Ayat 13. Wilayah nagari. Wilayah nagari berupa tanah dengan batas-batas tertentu dengan kandungannya dan apa yang ada pada permukaannya. Wilayah nagari dimiliki masyarakat nagari sebagai tanah hak adat. Tanah hak adat terdiri dari tanah ulayat adat dan tanah milik pribadi adat. Tanah ulayat adat terdiri dari 1. Tanah ulayat nagari ialah tanah milik bersama masyarakat nagari. 2. Tanah ulayat rajo ialah tanah milik bersama beberapa nagari. 3. Tanah ulayat kaum ialah tanah milik bersama masyarakat kaum. 4. Tanah ulayat suku ialah milik bersama beberapa kaum dalam satu suku yang sama. Tanah milik pribadi adat terdiri dari 1. Tanah milik pribadi perorangan. 2. Tanah milik faraid. 3. Tanah milik suami istri. 4. Tanah milik wakaf. Ayat 14. Tanah hak adat Minangkabau diatur sebagai berikut. 1. Tanah hak adat tidak dapat dialihkan kepada orang yang tidak beradat Minangkabau atau tidak terdaftar sebagai masyarakat adat di nagari tersebut. 2. Tanah hak adat tidak gugur hak adatnya walaupun tanah tersebut telah dialihkan, dijual atau dengan cara lain, kepada sesama masyarakat Minangkabau atau pihak lain atau telah diatur dengan aturan lain atau telah dikerjasamakan dengan pihak lain atau telah dipinjam, dipakai oleh pihak lain. 3. Tanah hak adat diatur dan diurus dengan aturan adat Minangkabau. Pemakaian aturan adat Minangkabau ini tidak gugur, walaupun pada tanah tersebut telah pernah dipakaikan aturan lain yang bukan aturan adat Minangkabau. 4. Hak adat dapat digugurkan hak adatnya atas kesepakatan bersama perwakilan masyarakat nagari dan kerapatan Tungku Tigo Sajarangan Nagari. 5. Ulayat nagari, ulayat rajo, dan ulayat suku dijua indak dimakan Bali, digadai indak dimakan Sando. Artinya, tidak boleh digadaikan atau dijual. 6. Ulayat nagari dapat diturunkan derajatnya menjadi ulayat kaum atas kesepakatan perwakilan masyarakat, kerapatan Tungku Tigo Sajarangan. Ayat 15. Kekayaan nagari, terdiri dari a. Tanah ulayat dan air di permukaannya dan segala yang ada di dalamnya. b. Sarana umum, seperti balai, labuah, dan lain-lain. c. Sarana ibadah, seperti masjid, surau, dan lain-lain. d. Sarana ekonomi seperti bendungan, benda buatan, dan lain-lain. E. Uang yang berada dalam kas nagari. F. Semua barang yang dibeli dengan uang nagari. G. Harta wakaf, didaftar sebagai milik nagari. H. Pendapatan dari ulayat atau kekayaan atau badan usaha nagari. I. Bagi hasil, pajak, atau lainnya dengan pemerintahan yang lebih tinggi. Ayat 16. Pengaturan masyarakat nagari. Masyarakat nagari diatur dengan 5 sandi, yaitu sandi adat, sandi kerakyatan, sandi kehidupan, sandi pendidikan, dan sandi kepemimpinan kaum. A. Sandi adat, merubah kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan sumber hukum Kitabullah Al-Quran, Sunnah Rasul Muhammad, berkias ke zaman Khalifah Rasyidin, ijma', keputusan diambil oleh wakil masyarakat, orang mukmin yang ilmuwan. B. Sandi kerakyatan. Kekuasaan tertinggi di nagari Minangkabau ialah di tangan masyarakat yang diwakilkan orang mukmin yang ilmuwan. Wakil kelamin, wakil umur, dan wakil aspirasi tidak ada di adat Minangkabau. Perwakilan masyarakat nagari terdiri dari kerapatan niniak mamak ilmuwan adat, perwakilan alim ulama ilmuwan agama Islam, dan perwakilan cerdik pandai ilmuwan kejuruan dan umum. C. Sandi kehidupan. Menurut kampung akhirat dengan tidak melupakan kepentingan dunia. D. Sandi pendidikan. Memperbaiki apa yang ada dalam jiwa dengan kitab alam takambang jadi guru. E. Sandi kepemimpinan kaum. Kamanakan barajaka mamak, mamak barajaka panghulu, panghulu barajaka mufakat, mufakat barajaka nanbana. Nanbana tagak sandirinyo yaitu wahyu dari Allah. F. Mufakat ditetapkan oleh perwakilan masyarakat nagari. Pasal 7. Pembentukan dan pengembangan nagari. Ayat 1. Nagari mulo dibuek. Dari taratak menjadi dusun, dusun menjadi koto, koto bagabuang jadi nagari. Ayat 2. Koto sekurang-kurangnya mempunyai 4 suku. Ayat 3. Nagari dapat membelah diri menjadi beberapa nagari, atau menggabung dari beberapa nagari menjadi satu. Pasal 8. Kapalo nagari. Ayat 1. Kapalo nagari adalah pemimpin pemerintah nagari. Sistem pemerintahan nagari ialah sistem badan berkepala,
berkaki, bertangan, bertelinga, dan lainnya. Semua perangkat adalah pelaksana dari kepala. Ayat 2. Tugas Kapalo Nagari ialah mengurus dan menyelenggarakan aturan yang ditetapkan oleh Kerapatan Nagari. Pengurusan dan penyelenggaraan dibagikan kepada perangkat nagari. Perangkat nagari terdiri dari Manti Bandaro, Kepala Urusan dan Kapalo Jorong. Ayat 3. Hak Kapalo Nagari, karena adanya tugas Kapalo Nagari mempunyai hak penghasilan dan hak wewenang. Hak wewenang Kapalo Nagari terdiri dari a. Hak mewakili nagari, b. Hak menandatangani surat-surat nagari, c. Hak menetapkan aturan Kapalo Nagari. Bersama Kerapatan Nagari, d. Hak menetapkan adat salingkan nagari, e. Hak wewenang mengurus keuangan. Ayat 4. Hak kewenangan mengurus keuangan dan kekayaan nagari, bersama Kerapatan Nagari. Kapalo Nagari menerbitkan adat salingka nagari. Ayat 5. Untuk pelaksanaan tugas-tugas Kapalo Nagari dapat menerbitkan keputusan dan peraturan Kapalo Nagari. Keputusan dan peraturan Kapalo Nagari harus mendapat persetujuan Kerapatan Nagari. Ayat 6. Untuk merumuskan derajat ulayat nagari menjadi ulayat kaum serta mengerjasamakan ulayat nagari atau kekayaan tetap nagari harus mendapat persetujuan keputusan Kerapatan Nagari. Ayat 7. Kapalo Nagari wajib mempertanggungjawabkan kerjanya kepada masyarakat nagari dan kepada pemerintahan yang lebih tinggi melalui Kerapatan Nagari. Pertanggungjawaban itu merupakan pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kerja. Pertanggungjawaban keuangan merupakan laporan bulanan dan laporan tahunan keuangan. Ayat 8. Kapalo Nagari dibantu oleh Manti Nagari, Bandaro Nagari, dan perangkat lainnya. Manti Nagari berkewajiban menyimpan surat-surat nagari dengan rapi dan aman selama berpuluh tahun, sesuai dengan kebutuhan. Bandaro Nagari berkewajiban membantu Kapalo Nagari, mempertanggungjawabkan keuangan dan pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan harus tersimpan baik selama berpuluh tahun atau selama masih dibutuhkan. Pasal 9. Perangkat Pemerintahan Nagari Ayat 1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Kapalo Nagari dibantu oleh perangkat pemerintah nagari dengan memakai sistem badan di mana kebijakan dan keputusan ditetapkan oleh Kapalo Nagari. Perangkat pemerintah nagari terdiri dari Manti Nagari, Bandaro Nagari, Kapalo Urusan, dan Kapalo Jorong. Ayat 2. Manti Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan administrasi surat menyurat, penyimpanan arsip, dan pembuatan laporan kegiatan pemerintah nagari. Ayat 3. Bandaro Nagari bertugas membantu Kapalo Nagari untuk melaksanakan keuangan pembukuan serta pembuatan laporan keuangan. Ayat 4. Kapalo Urusan membantu Kapalo Nagari melaksanakan tugas-tugas selain dari tugas Manti dan Bandaro Nagari. Ayat 5. Kapalo Jorong atau nama lain membantu Kapalo Nagari melaksanakan tugas Kapalo Nagari dalam wilayah Jorong bagian nagari. Pasal 10. Kerapatan Nagari. Ayat 1. Sebagai lembaga daulat umat di setiap nagari dibentuk Kerapatan Nagari. Kerapatan Nagari ialah wakil masyarakat melalui 3 lembaga ilmuwan yang disebut Tungku Tigo Sajarangan. Ayat 2. Anggota Kerapatan Nagari dicalonkan oleh Kerapatan Lembaga Tungku Tigo Sajarangan tingkat nagari. Ayat 3. Dari calon Tungku Tigo Sajarangan Nagari dipilih oleh anggota Lembaga Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan Jorong untuk ditetapkan menjadi anggota Kerapatan Nagari. Ayat 4. Pengurus atau pimpinan Kerapatan Nagari dipilih dan diangkat oleh anggotanya. Ayat 5. Tata tertib sidang ditetapkan oleh anggotanya. Pangan dan kekayaan nagari. Pasal 11. Peradilan Nagari. Ayat 1. Peradilan Nagari bertugas menyelesaikan sengketa masyarakat dan memberi sanksi kepada anggota masyarakat yang melanggar syarat, Undang Adat Minangkabau, Aturan Minangkabau, dan Adat Salingka Nagari. Memberikan ketetapan tentang perangkat nagari, jorong dan kampung yang melakukan pelanggaran hukum. Ayat 2. Peradilan Nagari tak boleh ikut melaksanakan tugas pemerintah nagari dan Kerapatan Nagari. Ayat 3. Hakim-hakim peradilan nagari tidak boleh merangkap jabatan menjadi anggota Kerapatan Nagari, perangkat pemerintah nagari dan atau ketua, Manti atau sekretaris, Bandaro, Kerapatan Tungku Tigo Sajarangan, dan atau pada Kerapatan Limbago, Tungku Tigo Sajarangan. Ayat 4. Hakim peradilan harus memenuhi persyaratan, keilmuan, kepribadian, keadilan, dan bersih diri. Ayat 5. Penyelesaian sengketa pelanggaran hukum, dilakukan dengan adanya laporan dari seseorang. Pemeriksaan dilakukan dengan memakai undang nan tujuah yaitu, Susua, Siasek, Usuik, Pareso, undang nan dilangga, Suri nan kadiuleh,
dan cupak nanka diisi. Ayat 6. Penyelesaian sengketa perdata masyarakat nagari dilakukan dengan gugat, jawab, perkuat gugat, ulang jawab, bukti, saksi, dan kesimpulan. Keputusan ditetapkan dengan berita acara proses penyelesaian. Pasal 12. Pendidikan di Minangkabau. Ayat 1. Manusia itu diwajibkan mengenal dirinya, jiwanya, penciptanya, dan tahap-tahap kehidupannya guna untuk mengenal Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 2. Untuk mengenal apa yang ditetapkan ayat 1 pasal ini diambil dari Kitabullah dan hadis sebagai pedoman. Ayat 3. Manusia diwajibkan mengenal apa yang ada dalam jiwa, tingkat jiwa, dan cara mencapai tingkat yang lebih tinggi pada sisi Allah. Ayat 4. Berzikir kepada Allah, zikrullah. Ayat 5. Berdoa hanya kepada Allah. Ayat 6. Bagaimana Allah memulai mendidik Rasul-Nya. Pasal 13. Badan usaha. Ayat 1. Jenis-jenis badan usaha. Badan usaha adalah kumpulan perorangan, badan atau modal untuk mencari untung. Badan usaha ini menurut adat disebut juga syarikat. Syarikat dapat terdiri dari A. Syarikat Basari Tanago, B. Syarikat Basari Kato, C. Syarikat Basari Kati. Ayat 2. Badan usaha syarikat haut umat. Modal yang telah disetorkan tak dapat ditarik kembali oleh pemilik, penyetornya. Modal hanya dapat ditambah atau dipindahkan. Ayat 3. Hasil atau keuntungan bersih dibagikan kepada penyetor modal sesuai dengan perimbangan modalnya dan sebagian dijadikan dana cadangan. Ayat 4. Perubahan modal dan perubahan kepemilikan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keputusan musyawarah pemilik atau badan perwakilan pemilik modal. Ayat 5. Perubahan modal dan perubahan kepemilikan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keputusan musyawarah pemilik atau badan perwakilan pemilik modal. Ayat 6. Perubahan modal dan perubahan kepemilikan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keputusan musyawarah pemilik atau badan perwakilan pemilik modal. Ayat 7. Perubahan modal dan perubahan kepemilikan modal dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari keputusan musyawarah pemilik atau badan perwakilan pemilik modal. Ayat 8. Badan usaha milik nagari bukanlah badan usaha milik pemerintahan nagari dan bukan pula milik pemerintah nagari, tapi adalah milik masyarakat nagari yang banyak orang atau milik umat. Haruslah berbentuk syarikat hoat umat. Ayat 9. Perwakilan pemilik badan usaha milik nagari dipilih dan diangkat oleh Tungku Tigo Sajarangan dari anggotanya yang ahli untuk itu. Ayat 10. Kekuasaan tertinggi pada badan usaha berada pada keputusan rapat badan perwakilan pemilik. Rapat badan perwakilan pemilik terdiri dari rapat umum, rapat tahunan, rapat khusus dan rapat pengurus. Ayat 11. Pembuatan pedoman dasar badan usaha merujuk kepada Undang Adat Minangkabau dan aturan yang berlaku. Ayat 12. Perangkat badan usaha terdiri dari badan perwakilan pemilik, dewan pengawas dan badan pengurus usaha. Ayat 13. Keuangan, pembukuan, dan laporan keuangan adalah tugas yang wajib dikerjakan. Keuangan wajib dipisah secara murni dari kekayaan pribadi. Keuangan wajib ditulis pada waktu pemasukan dan pengeluaran terjadi dan wajib ditutup setiap hari dan sapakan. Setiap bulan wajib dibuat laporan bulanan. Setiap tahun wajib dibuat laporan tahunan. Ayat 14. Ada 6 kegiatan pada syarikat hoat, yaitu A. Pengesahan pedoman dasar dan pedoman pelaksanaan, B. Pengurusan pelaksanaan, C. Pengawasan, pelaksanaan, dan penyesuaian laporan dengan lapangan, D. Pelaporan pelaksanaan, E. Pentalaahan laporan, F. Pelurusan dari penyimpangan. Bagian 3. Penutup. Pasal 14. Kewajiban. Ayat 1. Undang adat sebelumnya yang tak sesuai dengan Sarak dan Kitabullah dinyatakan jahiliyah tak dipakai lagi. Ayat 2. Undang Adat Minangkabau akan diperjelas dan disempurnakan dengan aturan adat, yang ditetapkan dengan keputusan Limbago Rajo Tigo Selo atau kesepakatan limbago lain yang lebih tinggi dari nagari yang telah disepakati. Ayat 3. Hasil baya marapalam ini wajib diwariskan dan diwasiatkan kepada anak, kamanakan, cucu, karib, kerabat, handai tolan, serta kawan sepergaulan orang Minangkabau. Pasal 15. Sanksi barang siapa di antara kita atau anak cucu, karib kerabat, dan atau handai tolan yang meragukan atau menolak hasil kesepakatan ini akan terkutuk dan akan dimakan sumpah bisokowi, KAT indak bapu cuak, kabawa indak baura, di tanga dijiriak kumbang, akan dapat bencana dari Allah yang tak dapat ditolak oleh siapapun.
Bayah Marapalam ini dicatat oleh staf Maharaja di Raja Alam Minangkabau dan Pucuak Adat Bungo Setangkai Tarap. Ditanda tangani oleh Sultan Minangkabau Darul Koror yaitu Sultan Alif Halifatullah dan titah kesultanan yaitu oleh Datua Bandaro Putiah dan diberi stempel Kesultanan Minangkabau Darul Koror pada bulan Syakban 804 Hijriah atau bulan Mei tahun 1403 Masehi.